Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Kebaikan Tuhan sampai hari ini tetap kita rasakan. Dan bagi saya secara pribadi dia adalah Allah yang baik, Allahku yang luar biasa. Hari ini kembali saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, membagikan satu kebenaran buat kita semua. Kiranya kita diberkati. Mari kita buka di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Dicatat demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Hari ini saya mengambil satu tema, yakni kalah terhadap pencobaan atau menang terhadap pencobaan. Nah, itu adalah pilihan kita. Ketika pencobaan datang, ketika ujian datang, apapun itu bentuknya, apakah kita memilih untuk kalah terhadap pencobaan atau kita memilih untuk menang terhadap pencobaan itu? Ya. Semua tergantung kepada kita, saudara. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka ada orang-orang, bahkan hamba-hamba Tuhan, yang dia kalah juga terhadap pencobaan. Tetapi ada juga yang menang terhadap pencobaan. Hari ini kita akan melihat beberapa hal ya tentang pencobaan. Sebab sekarang ini kan kita juga sedang dicobai oleh situasi. Ya kan? Kita sedang dicobai oleh situasi daripada COVID. Di mana COVID kita tahu bukan hanya menyerang kesehatan, tetapi juga COVID itu menyerang perekonomian. Ya, kita lelah. Saya tahu, saya juga merasakan itu. Ya, bahkan dunia pun merasakan itu. Kita sedang semuanya di dalam pencobaan. Tetapi pertanyaannya adalah, kita ini mau menang terhadap pencobaan atau kita mau kalah terhadap pencobaan? Sebelum masuk lebih jauh, nanti saya akan bagi menjadi tiga bagian. Yaitu yang pertama nanti kita lihat dulu apa sih sumber utama daripada pencobaan itu. Ya, sumber utama dari pencobaan itu apa? Kemudian yang kedua nanti saya akan bagikan tujuan dari pencobaan itu. Kenapa pencobaan itu harus terjadi dalam hidup kita? Ya, Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi, baik itu situasi, baik itu melalui iblis. Oke? Tetapi kan kita perlu tahu, apa sih tujuan dari pencobaan? Lalu yang ketiga, nanti kita akan melihat bagaimana kita bisa menang terhadap pencobaan itu. Ya, dan ini penting sekali. Bagaimana kita bisa menang terhadap pencobaan. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, ya di sini memang konteksnya kepada jemaat yang ada di Korintus. Berarti jemaat ini sedang di dalam pencobaan. Ya, adanya cobaan demi cobaan yang datang dalam kehidupan mereka. Ya. Sehingga dinasehatkan kepada mereka bahwa pencobaan-pencobaan yang mereka alami itu pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang berarti, kenapa disebut biasa? Itu bisa dilalui sebagai seorang manusia. Artinya, sebagai manusia, kita sanggup melalui pencobaan itu, ujian itu. Kita mampu. Sebagai manusia, kita pasti mampu untuk melewati itu. Makanya disebut dengan itu biasa. Terkadang sebagai manusia, kita itu terlalu melebih-lebihkan situasi. Ya, terlalu melebih-lebihkan kondisi. Padahal dengan jelas dicatat di sini bahwa apa yang kamu alami itu sebenarnya sebagai manusia itu biasa. Semua manusia di muka bumi dalam terjemahan
terjemahan yang lain ya, terjemahan Alkitab yang lain dikatakan bahwa sebenarnya semua manusia di muka bumi pun ya mengalami hal yang sama dengan kamu. Nah, lalu dikatakan apa? Bahwa Tuhan itu tidak mengizinkan pencobaan yang datang dalam hidup kita itu melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kok kekuatan setiap kita. Tuhan tahu batasan kita itu sampai di mana, Tuhan tahu. Sehingga limitnya itu hanya sampai di situ saja. Walaupun memang sebagai manusia tidak semuanya kita memiliki limit yang sama ya. Tidak semua kita memiliki limit yang sama. Semua kita pasti memiliki limit yang berbeda. Tergantung memang tingkat iman yang kita miliki. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun pencobaan yang sedang kita alami, satu hal yang pasti adalah bahwa itu adalah sesuatu yang sebenarnya bersifat itu biasa saja. Bukan luar biasa itu. Gitu. Itu biasa saja itu. Sebagai manusia kita mampu kok melalui itu. Bahkan kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan batasan terhadap pencobaan yang datang dalam hidup kita. Dan di ayat yang saya bacakan tadi buat setiap kita juga dengan jelas dicatat bahwa Tuhan pun itu memberikan jalan keluar kok. Bukan hanya Tuhan mengizinkan sebuah masalah terjadi dalam hidup kita, tetapi juga Tuhan itu akan memberikan jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. Artinya apapun itu pencobaan yang datang, ya kita nggak mungkin sebenarnya bisa kalah terhadap pencobaan itu. Namun ya kita bisa melihat bahwa ada orang yang menang terhadap pencobaan, ada orang yang kalah terhadap pencobaan. Nah ini dulu sebagai latar belakangnya. Jadi apapun yang sedang kita alami, ya tolong kita, ya maaf saya katakan, tolong jangan lebay. Tolong jangan lebay. Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pada setiap diri kita, itu sesuatu yang mampu sebenarnya kita tanggulangi. Sebenarnya mampu. Karena kalau tidak bisa kita tanggulangi, tidak akan mungkin itu diberikan kepada kita. Oke, itu dulu. Jadi bisa kita tanggulangi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat apakah sumber utama dari pencobaan. Di dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 14 ya, saya bacakan buat kita. Ini sebenarnya sumber utama. Ya, salah satu sumber utama. Yakobus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Yakobus 1 ayat 13 sampai ayat 14 dikatakan begini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Sumber utama pencobaan itu bukan dari Allah. Bukan Tuhan sumbernya. Karena dengan jelas dicatat di sini Allah itu bukanlah satu pribadi yang kerjanya itu mencobai. Dia sendiri tidak dapat dicobai dan dia pun tidak mencobai siapapun. Dengan jelas dicatat di Alkitab. Makanya menurut saya sangatlah salah ketika seseorang terkena sesuatu yang tidak baik lalu berkata, "Oh, ini cobaan dari Tuhan." Nah, gitu. Itu sesuatu yang keliru itu. Wah, ini kita sedang diuji oleh Tuhan. Ini cobaan dari Tuhan. Oh, tidak. Karena Alkitab dengan jelas mencatat bahwa Allah itu tidak pernah mencobai siapapun. Ketika dia dicobai, maka iblis tidak bisa mencobai dia. Dia menang terhadap pencobaan. Namun dia secara pribadi pun tidak pernah mencobai siapapun. Jadi sumbernya itu bukan Tuhan. Jadi berhentilah kita berkata bahwa apa yang kita alami ini adalah pencobaan dari Tuhan. Tidak.
Tetapi sebenarnya, lihat ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang, ya, tiap-tiap orang, artinya semua kita, dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Keinginan di situ diambil dari kata epitumia. Ya, dalam bahasa Yunaninya itu epitumia yang berarti bisa keinginan, bisa hawa nafsu. Atau saya berani terjemahkan itu hidup duniawi. Ya, jadi sumber utamanya itu adalah keinginan, adalah hawa nafsu kita. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan kata keinginan itu adalah keinginan jahat. Keinginan yang jahat. Sehingga saya berani menyimpulkan bahwa sumber utama sebenarnya, salah satu sumber utama daripada pencobaan itu datang di dalam setiap kehidupan kita. Itu karena keinginan yang jahat yang kita miliki. Tidak semua keinginan, ya. Tidak semua keinginan kita itu yang menyebabkan pencobaan. Tetapi keinginan-keinginan yang jahat itulah yang membuat kita berada di dalam pencobaan. Ya. Keinginan kita ini makanya harus kita kontrol. Saat itu jahat, percayalah kita akan masuk di dalam pencobaan. Kita akan menyebabkan pencobaan itu datang dalam kehidupan kita. Saat ada keinginan jahat. Karena keinginan jahat itu berpotensi untuk mendatangkan pencobaan. Iblis itu hadir saat dia mengetahui keinginan jahat. Saya mau jatuhkan si A. Saya mau jatuhkan si B. Kita pikir bahwa kita itu dalam situasi aman ketika seperti itu. Kita ngegosipin si A supaya dengan tujuan supaya gimana dia bisa lengser ini kawan. Kita pikir kita itu situasi aman seperti itu. Padahal sebenarnya kita itu sedang masuk di dalam pencobaan. Saat keinginan jahat itu ada. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya hati-hati loh. Dengan setiap keinginan jahat yang kita miliki. Apapun itu bentuknya. Sebenarnya keinginan jahat itulah yang membuat kita berada di dalam pencobaan. Saat Daud, contoh, melihat Batsheba sedang mandi. Dia sudah banyak istri, gundik sudah banyak loh. Tapi ketika dia melihat Batsheba, istri daripada Uria. Wow, keinginan jahatnya itu muncul. Ya, jahat di situ adalah, ya, dia ingin, bersetubuh dengan Batsheba. Ketika dia memiliki keinginan jahat, maka dia meminta supaya Batsheba datang kepada dia. Sebenarnya disitulah pencobaan itu masuk. Dia dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan dia kalah di situ. Karena dia tidur dengan Batsheba. Akhirnya Batsheba mengandung. Bahkan dari situ pun lahirlah kejahatan berikutnya. Kan begitu. Akhirnya dia membunuh Uria. Nah, ya, keinginan jahat itu bisa bicara tentang nafsu terhadap seseorang yang bukan pasangan kita. Keinginan jahat ketika kita ingin hancurkan hidup orang lain. Keinginan jahat ketika apa yang kita ingin raih itu sebenarnya dengan motivasi yang tidak benar.
dan segala macam keinginan jahat. Jadi saat kita berkeinginan yang jahat, sebenarnya kita sedang masuk di dalam pencobaan. Kita yang menghadirkan pencobaan itu sebenarnya. Padahal sebenarnya itu tidak perlu ada. Tapi kitalah yang menghadirkan pencobaan itu saat keinginan jahat itu muncul. Dan biasanya kita bisa jatuh di situ. Dan kita kalah terhadap keinginan jahat kita, terhadap pencobaan yang hadir dari keinginan jahat itu. Hati-hati, ya. Hati-hati. Namanya keinginan yang jahat. Itu berarti segala sesuatu keinginan kita yang sebenarnya Tuhan tidak setuju. Yang sebenarnya melanggar kebenaran. Itu aja. Intinya cuma di situ. Mau kita nggak suka sama orang, mau itu misalkan orang sudah ya menyakiti kita lalu kita mau balas dia, nah itu kan udah keinginan jahat, saudara. Memangnya kamu aja yang bisa, awas kamu ya. Gini kamu bikin, begini ku buat sama kamu. Nah itu, kita sedang masuk di dalam pencobaan itu. Makanya kan pencobaan itu bukan dari Tuhan. Tapi sebenarnya tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, keinginan yang jahat itu. Kenapa? Karena kita mencatat kita itu di apa namanya di ayat yang ke-14 tadi dicatat bahwa kita itu dicobai dan gini sini karena ia diseret. Ya, kalau dalam terjemahan lain itu diikat, seperti orang yang diikat. Nggak bisa lepas gitu loh. Diikat oleh keinginan itu. Jadi dia tarik kita. Diikat oleh sesuatu yang jahat itu. Sudah menjadi hamba yang jahat dia. Nah begitu. Karena dia diseret dan dipikat oleh keinginan jahat itu. Dipikat di sini kalau saya melihat dalam bahasa aslinya sebenarnya keduanya ini itu sama seperti kita itu ibaratnya kita memancing lalu ada umpan. Nah umpan itulah yang disebut dengan dipikat itu. Jadi saat kita punya keinginan jahat, sebenarnya di situ kita sedang diberikan umpan, saudara. Dan saat kita makan umpan itu, ya, maka kita sedang di dalam bahaya. Ya sama seperti ikan. Makanya kalau kita melihat ikan, siapakah yang salah? Pemancing atau ikannya? Yang salah itu ikannya, kalau menurut saya. Karena dia makan umpan dari pancingan itu. Ya, hati-hati loh dengan keinginan jahat. Saat kita itu seperti orang yang sudah diperhamba oleh sesuatu yang jahat itu, hati-hati. Maka kita akan membawa diri kita di dalam pencobaan. Bahkan, ya, kita akan membawa keluarga kita di dalam pencobaan itu. Kita sendiri yang menjadi sumbernya sebenarnya. Di samping iblis dan juga situasi-situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Nah ini sumber utama. Makanya kita harus hati-hati dengan diri kita sebenarnya. Ya, hati-hati loh dengan diri kita sendiri. Itu bisa menjadi musuh utama sebenarnya dalam hidup kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga. Nah itu dulu pertama. Kita lihat sumber utamanya adalah keinginan kita yang jahat. Makanya berhenti jahat. Berhenti punya keinginan yang jahat supaya kita tidak masuk dalam pencobaan. Kemudian saudaraku, yang kedua mari kita melihat dulu tujuan daripada pencobaan itu. Kenapa Tuhan izinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita? Kenapa bisa begitu? Yang pertama, tujuan daripada pencobaan itu adalah menguji iman. Ya, itu sebenarnya hal yang baik. Jadi ketika pencobaan misalkan itu datang melalui situasi ataupun iblis datang dengan pencobaannya, itu sebenarnya menguji iman kita. Lalu yang kedua, pencobaan itu sebenarnya berusaha
untuk membuat kita berbalik dari jalan yang benar. Berusaha membuat kita berbalik dari kebenaran. Saya melihatnya hanya dua ini. Kenapa pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, Tuhan mau melihat iman kita. Yang kedua, pencobaan itu berusaha untuk membuat kita berbalik dari kebenaran. Nah, makanya semua tergantung kita. Kalau kita melihat jenis-jenis daripada pencobaan, ada pencobaan itu yang bersifat halus dia, yaitu tawaran. Misalkan, apa yang iblis tawarkan kepada Yesus? Nah, itu kan pencobaan. Makanya kan judulnya pencobaan di padang gurun. Bentuknya kan halus banget itu. Tidak ada satupun iblis mengancam Yesus di situ. Ya. Jadi yang pertama itu berupa sesuatu yang halus, sesuatu yang kelihatannya baik, sebuah tawaran, sesuatu yang kelihatannya baik. Sama seperti bapak saya dulu waktu menjadi kepala penjara, pernah satu kali ya, itu wanita-wanita nakal itu ketangkap lalu dimasukkan ke dalam penjara di mana bapak saya menjadi kepala penjara di penjara itu. Nah, kemudian bos-bos daripada wanita-wanita ini itu datang ke kantor bapak saya bawa uang 1 koper. Ya. Ditawarkan uang 1 koper. Dan itu masuk di kantor bapak saya. Artinya nggak ada yang tahu. Mungkin pegawainya pada tahu, tapi kan pembicaraan itu hanya antara mereka. Ditawarkan hanya begini, ya wanita-wanita itu dikeluarkan hanya dari pagi sampai sore, karena ada pelanggan. Itu artinya mereka bekerja dari pagi sampai sore, nanti mau malam, ya mereka dikembalikan lagi ke dalam penjara, udah tidur di dalam penjara. Nah begitu aja dikasih uang 1 koper loh. Tapi puji Tuhan, ya bapak saya mengembalikan uang itu, bawa uang main. Nah itu sesuatu yang bagi saya luar biasa. Nah pencobaan itu bisa berupa seperti itu saudara. Tawaran-tawaran yang terlihat menggiurkan. Tetapi sebenarnya tawaran itu membuat kita hidup di dalam dosa. Hati-hati ya, apapun itu bentuknya. Ditawarkan ini, tapi sebenarnya kita harus melanggar norma-norma kebenaran. Itu bentuk daripada pencobaan. Nggak keras deh. Biasanya untuk sesuatu yang bersifat halus ini, kita banyak KO. Kita banyak kalah. Biasanya. Apalagi kalau kita melihat, waduh, aku beruntung ini. Oh, baik itu dalam dunia pelayanan pun saya melihat banyak yang begitu. Ya, dunia sekuler, dunia pelayanan, saya lihat sama. Sudah diracuni dengan pencobaan model begini. Sesuatu yang kelihatannya itu halus banget. Terlihatnya benar. Padahal sebenarnya kalau dia melakukannya, maka dia melanggar hakikat daripada kebenaran itu. Artinya melanggar perintah Tuhan sebenarnya. Lalu yang kedua adalah berupa ancaman. Ya, pencobaan yang berupa ancaman. Tadi situasinya enak, situasinya halus, ini situasinya keras, kejam. Ancaman. Contoh di dalam Alkitab Sadrak, Mesak, Abednego. Di hadapannya itu perapian. Tapi karena mereka berkata, kami tidak akan sembah itu, loh Nebukadnezar suruh tambahin panasnya. Makanya orang prajurit yang membawa mereka, mengangkat mereka ke perapian itu mati. Ada loh bentuk-bentuk ancaman. Ikut Yesusmu, kamu mati. Nggak ikut Yesusmu, kamu saya izinkan hidup. Nah, mungkin kadang-kadang situasi kita terancam, terjepit. Nah, itu mungkin dalam situasi yang lain ya. Dengan situasi sekarang kita lihat, aduh, gimana ini Pak Pendeta? Perekonomian saya seperti ini udah ini, gara-gara COVID ini.
Sedangkan harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Terancam ini. Kelihatannya terancam. Sehingga kadang-kadang dalam kondisi terancam seperti itu, maka hal yang nggak benar pun kita akan lakukan. Kalau iman kita nggak kuat. Ya. Kalau iman kita tidak kuat, maka kita pasti akan melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Demi mencukupi. Saudaraku, itulah tujuan pencobaan. Apapun itu bentuknya, tujuannya cuma dua. Kita menjadi orang beriman, yang artinya tetap di dalam kebenaran, apapun resikonya, atau kita berbalik dari jalan kebenaran. Hanya itu tujuan daripada pencobaan. Makanya hati-hati. Saat pencobaan itu datang, apakah kita mau menang terhadap pencobaan, atau kita mau kalah terhadap pencobaan? Seperti yang Yesus katakan kepada para murid, supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Artinya kalah terhadap pencobaan itu. Artinya hidup di dalam dosa ketika pencobaan itu datang demi sebuah keamanan. Nah, yang terakhir kita akan melihat bagaimana menang terhadap pencobaan. Bagaimana supaya setiap kita bisa menang terhadap pencobaan? Yang pertama, mari kita belajar dari Yesus yang menang terhadap 3 pencobaan daripada iblis di padang gurun. Dia dicobai dengan tawaran demi tawaran. Saya melihat di situ adalah bukan karena Yesus hafal ayat Alkitab, bukan. Karena banyak orang hafal ayat Alkitab tetap juga kok melanggar firman, walau dia hafal ayat Alkitab. Tetapi saya berani menyimpulkan begini. Apa yang membuat Yesus menang terhadap pencobaan? Karena Yesus tahu kebenaran yang sebenarnya. Sehingga Yesus mengalahkan kebenaran yang dimanipulasi oleh iblis. Sebenarnya ketika begitu banyak kebenaran-kebenaran yang palsu, yang kelihatannya asli itu muncul dalam hidup kita, itu sebuah pencobaan, saudara. Kalau kita tidak tahu dengan pasti kebenaran yang original itu yang mana, maka kita akan jatuh dalam pencobaan ini. Percaya saya. Yesus tahu segala kebenaran. Makanya Yesus berkata, ada tertulis. Dia jawab, ada tertulis. Setiap dia berkata ada tertulis, kebenaran iblis itu yang merupakan manipulasi. Yang sekedar sebenarnya untuk membuat Yesus itu bergerak keluar dari kebenaran Allah Bapa. Bisa dikalahkan oleh dia. Bisa dikalahkan oleh Yesus. Karena Yesus tahu kebenaran yang sebenarnya. Makanya saya mau katakan, ayo kita cinta kepada kebenaran yang sebenarnya. Jangan kita cinta kepada kebenaran yang palsu. Kalau kita cinta kepada kebenaran yang palsu, maka kita pasti jatuh dalam pencobaan. Saat kebenaran yang tidak benar itu datang kepada kita, kita anggap itu bisa sebagai kebenaran. Dan kita sebenarnya situ sudah jatuh dalam pencobaan. Yesus menang karena dia tahu kebenaran yang sebenarnya itu bagaimana. Makanya iblis kalah pada saat itu. Makanya orang yang tahu kebenaran yang sebenarnya nggak bisa dimanipulasi dengan kebenaran bagaimana. Nggak pernah takut dia dengan apapun kata orang. Tidak takut dia. Mau begini katanya tentang ya COVID lah dikaitkan dengan ini. Ya, orang kalau udah mengerti kebenaran yang sebenarnya. Cerita tentang COVID yang dikaitkan dengan angka 666 itu omong kosong bagi dia. Karena dia tahu kebenaran yang sebenarnya. Nggak bisa dimanipulasi dengan yang begituan. Dan kita lihat dampaknya, Yesus itu dipermuliakan. Hidup kita akan dipermuliakan saat kita menang terhadap pencobaan. Dan kita bisa menang terhadap pencobaan saat kita itu mengetahui kebenaran yang sebenarnya dan bertindak dalam kebenaran yang sebenarnya. Lalu hal yang kedua adalah kita belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego maupun Daniel. Ada ancaman, tapi mereka tidak takut.
sehingga kita melihat mereka memperoleh kemenangan, betul? Mereka tidak mati, bahkan mereka diangkat lebih tinggi lagi. Seringkali kita lebih takut kepada ancaman daripada kebenaran itu sendiri. Dan itu merupakan kegagalan total dalam hidup ini. Ngapain ikut Yesus? Ngapain ikut kebenaran kalau takut terhadap ancaman? Sadrak, Mesak, Abednego dan juga Daniel tahu resiko yang akan mereka harus hadapi. Tetapi itu adalah bagian dari pencobaan yang diizinkan dalam hidup mereka. Apakah mereka mau berdiri di atas firman Tuhan atau mereka mau melanggar supaya mereka hidup? Ternyata mereka tidak mau melanggar kebenaran. Dan mereka tetap hidup. Bahkan diangkat lebih tinggi derajat hidup mereka. Jadi kalau kita mau menang terhadap pencobaan yang datang dalam hidup kita, jangan pernah takut terhadap ancaman apapun. Apalagi dari manusia. Manusia bukan Tuhan, saudara. Manusia yang ngancam kita, detik itu juga bisa Tuhan tarik napasnya. Karena dia bukan Tuhan dan dia bukan pemilik surga. Tuhan Yesus berkata, jangan kau takut kepada orang yang bisa mengancam tubuh kita. Tapi yang tidak bisa, tidak ada hak untuk membinasakan. Takutlah kepada Tuhan yang bisa membinasakan kita, menempatkan kita ke neraka. Itu harus kita takuti. Itu hal yang kedua. Supaya kita menang terhadap pencobaan, mari setiap kita jangan pernah takut terhadap ancaman apapun. Berdirilah di atas firman Tuhan. Walau beresiko tersingkir, nggak apa-apa. Karena bukan manusia penentu kehidupan kita, tetapi Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah, mari kita belajar dari Daud juga. Saat Daud punya 2 kesempatan untuk membunuh Saul, itu sebuah pencobaan, sebuah ujian sebenarnya kepada dia. Apakah Daud kalau dia lakukan kehendak daging itu, keinginan daripada anak buahnya, ya dia bisa naik menjadi raja. Tetapi sebenarnya dia tidak lagi berada di dalam jalur Tuhan, di dalam waktunya Tuhan untuk mengangkat dia sebagai raja. Saudara yang dikasih Tuhan, kasih Daud kepada Saul itu luar biasa. 2 kali punya kesempatan, tetap dia biarkan. Sampai pada akhirnya, dalam waktu Tuhan, Daud akhirnya naik menjadi raja. Dan Saul itu mati. Bagaimana kita menang terhadap pencobaan? Tingkatkan kasih kita. Ya, apalagi di dalam situasi yang sekarang seperti ini, saudara. Ini kasih itu bisa lama-lama bisa turun loh. Dalam situasi COVID sekarang, perekonomian sekarang ini. Ya, saya tahu kita banyak berpikir ini mungkin sudah panas otak bagaimana cara mencukupi untuk kebutuhan sebulan. Tapi hiduplah di dalam kasih. Hiduplah di dalam kasih. Sehingga siapapun yang menyakiti kita, kita tidak akan pernah mau menyakiti kita. Karena sebenarnya ketika ada kesempatan bisa jatuhkan orang itu merupakan sebuah pencobaan. Dan seringkali kita tidak sadari bahwa itu adalah pencobaan. Daud menang karena dia hidup di dalam kasih. Dan akhirnya dia diangkat Tuhan menjadi raja menggantikan Saul. Inilah firman Tuhan untuk kita semua. Biarlah kita menjadi orang yang menang, jangan menjadi orang yang kalah terhadap pencobaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.